Ya, kita masih menantikan teman-teman semuanya untuk bergabung bersama di sini dalam Tax Live. Silakan undang kawan pajak lainnya karena ini makin naik nih viewersnya ya dari saat ini sekarang udah 215 viewers. Silakan kirim linknya ke teman-teman lainnya, kawan pajak lainnya untuk menyaksikan apa yang akan kita bahas sore hari ini di Tax Live edisi episode 94. Yuk, silakan untuk teman-teman semuanya yang ingin bergabung ataupun yang masih ingin penasaran ya dengan apa yang akan kita bahas sore hari ini. Kami nantikan. Ya, selamat sore kawan pajak. Apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan kawan pajak semuanya sehat, sehat walafiat. Karena kalau kita sehat, kita semua bisa beraktivitas seperti biasa, gitu ya. Dan kita juga bisa mengawali hari-hari kita juga dengan penuh keceriaan, tentunya kalau kita sehat, ya. Oke, selamat berjumpa kembali dalam acara Tax Live episode 94 hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Dan tahu nggak sih kawan pajak kalau hari ini itu bertepatan dengan peringatan Hari Fotografi Alam Sedunia. Iya, Tahu nggak tuh Mas Zauki? Iya, benar sekali. Mungkin kalau ada kawan pajak yang memang hobinya fotografi, pasti ngerti nih bahwa memang alam merupakan inspirasi yang tanpa batas bagi dunia fotografi, Mas Rian. Itu dia. Jadi Iya. mungkin kalau misalnya kawan pajak juga yang hari ini juga hobinya adalah fotografi dan mungkin juga suka sekali untuk mendokumentasikan ya foto-foto alam gitu ya. Dan inilah tepatnya gitu ya. Peringatannya ya. Peringatannya Hari Fotografi Alam Sedunia. Dan Ya. tahu nggak, Ya. hari ini juga di 15 Juni 2023 ini juga bertepatan dengan hari terakhir loh. Hari terakhir apa nih Mas Rian nih? Hari terakhir untuk upload e-faktur. Batas akhir nih ya, upload Iya. e-faktur untuk masa Mei ya. Untuk masa Mei ya. Jadi jangan lupa nih batas akhir upload e-faktur masa Mei 2023 adalah hari ini tanggal 15 Juni 2023. Yang belum upload Sekarang segera upload nih ya. Upload sampai 23.59 ya. Bener sekali, Ditungguin. Mas Rian. Baik, sebelum kita beranjak ke obrolan kita selanjutnya sore hari ini, izinkan kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya seperti biasa dalam acara Tax Live dari minggu ke minggu ya, setiap jam 3 sore gitu ya, kita bakal ngobrolin seputar pajak tapi dengan cara yang ringan dan juga hangat sekali dan juga menginspirasi, apalagi kalau bukan di Tax Live. Dan kali ini Tax Live episode-nya adalah 94. Nggak kerasa loh. Iya. Hari gini kita udah ada sampai di episode 94. Kalau kita flashback ya, dari episode pertama sudah banyak sekali tema-tema yang kita hadirkan. Tentunya kalau kawan pajak mengikuti terus Tax Live udah makin pinter nih gitu ya. bener sekali. Ngobrolin pajak paling seru ya cuma di Tax Live. Oke, gini, salah satu dukungan pemerintah kawan pajak ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kemudahan berusaha yaitu dengan menerbitkan ketentuan ataupun regulasi yang mengatur tentang penyederhanaan administrasi perpajakan. Nah, memang kalau misalnya kita ketemu sama wajib pajak gitu ya, mereka selalu responnya ya memang, wah pajak ini begini ya Mas ya, gitu ya, dari A sampai Z gitu ya. Banyak sekali aturannya. Banyak sekali. Gitu ya. Dan tentunya regulasi-regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah ini sekali lagi adalah tentang penyederhanaan administrasi perpajakan. Nah, contohnya adalah penyederhanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke, jadi bagi wajib pajak yang selama ini mungkin enggan atau nggak mau lah ya memanfaatkan hak perpajakannya seperti mengajukan kelebihan bayar ataupun restitusi karena ya itu tadi mungkin dari sisi wajib pajak cenderung berpikir bahwa ini bakal menimbulkan cost of compliance gitu ya, sehingga wajib pajak itu punya kelebihan pembayaran pajak cenderung nggak memanfaatkan haknya untuk meminta restitusi gitu ya. Sekali. Nah, karena itu sekali lagi nih kawan pajak, Direktorat Jenderal Pajak ini menerbitkan aturan dalam pemenuhan hak
wajib pajak melalui penyederhanaan proses restitusi yang berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memang memenuhi persyaratan tertentu dan percepatannya. Gitu. Jadi selama kurang lebih 30 menit ke depan, perkenankan saya Rian Ramdhani dan juga rekan saya Imaduddin Zauki. Mas Zauki, ini akan kita bahas sekali lagi tentang aturan terbaru yang memang sudah terbit di bulan Mei kemarin gitu ya. Oke. Mas Zauki sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat sore ya kawan pajak ya. Oke. Semoga sehat semuanya kawan pajak ya. Sehat semuanya. Nah, Oke. kalau tadi sempat kita bahas ya bahwa ini semuanya kan juga terkait dengan dukungan pemerintah, bahwa pemerintah sangat mendukung sekali bagaimana wajib pajak itu terus berkembang dan juga mendorong kemajuan daripada wajib pajak dalam berusaha gitu ya. Nah, mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini Mas Zauki, sebenarnya memang apa yang menjadi penyebab si wajib pajak ini ternyata bisa punya kelebihan pembayaran pajak? Benar seperti sekali. Jadi gini ya, Mas Rian dan kawan pajak ya. Iya. Mungkin ada beberapa kawan pajak yang belum tahu nih. Ternyata pajak itu bisa lebih bayar gitu ya. Iya. Ada kelebihan pembayaran pajak ya. Jadi kalau kita lihat nih ya kawan pajak ya, memang di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, terkadang wajib pajak telah membayar pajak yang terutang di awal periode tertentu. Oke. Ya, jadi mungkin melalui pemotongan pemungutan dan lain-lain. Nah, pajak yang telah dibayar di awal periode tersebut menjadi kredit pajak atau pengurang pajak yang terutang pada masa atau tahun tersebut. Boleh nggak kalau disebut ini sebagai tabungan kita? Iya, gitu ya? seperti deposit gitu Deposit gitu ya. Jadi kalau kawan pajak nih ya ternyata ada usaha, punya usaha, kemudian dalam menjalankan usahanya, entah itu ada penyerahan barang atau jasa, kemudian dipotong atau dipungut ya PPh-nya ya di sini, maka yang sudah dipotong dipungut tersebut merupakan kredit pajak. Itu seperti pajak yang sudah dibayar di awal periode. Oke. Nah, kemudian jika ternyata ya pajak sudah dibayar atau kita nyebutnya paling gampang adalah kredit pajak tersebut lebih besar daripada pajak yang terutang ya, maka ya wajib pajak tersebut memiliki kelebihan pembayaran pajak. Dan kelebihan pembayaran pajak itulah yang nanti boleh dimintakan kembali yang kita namakan restitusi. Oke, itulah gitu ya. namanya restitusi ya kawan pajak. Jadi sekali lagi atas pembayaran-pembayaran pajak yang memang sudah dilakukan pembayarannya, kemudian pada saat akhir tahun diperhitungkan kembali, ternyata pajak yang terutang tidak sebesar daripada yang sudah dibayar, maka itulah yang namanya kelebihan pembayaran pajak gitu Dan ya. diminta kembali namanya restitusi tadi Mas Rian. Restitusi. Oke. Nah, kita menyapa juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di Tax Live episode 94 kali ini ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ini juga udah mantap sekali nih ya. Karena memang sudah 215 kawan pajak yang bergabung dan mungkin juga penasaran dengan apa yang kita bahas terkait dengan Per 05 tahun 2023 tadi. Nah, ngomong-ngomong soal restitusi, artinya restitusi ini kan memang haknya wajib pajak ya, Mas Zauki, dalam meminta kembali kelebihan pembayaran pajaknya. Dan memang ini juga diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KUP, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini sangat relate sekali apa yang disampaikan oleh Mas Zauki sebelumnya, bahwa dalam proses restitusi, DJP juga mengatur loh gitu ya, mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, jadi sebenarnya apa di sini yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak itu? Oke, jadi ini, jadi sampaikan kita udah bahas masalah restitusi. Restitusi sudah kelar ya, Iya. sudah paham nih definisinya gitu ya. Iya benar. Oke. Kemudian ada lagi juga di sini adalah fasilitas berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Oke, gitu baik. Ya. Jadi kalau melihat dari definisinya ya, yang namanya pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ya, yang diatur di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2018 mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ya. Definisi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak tertentu, yaitu sesuai dengan pasal 17C ya, dan atau pasal 17D Undang-Undang KUP atau pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, kalau kita singkatnya paling enak adalah pengembalian pendahuluan. Oke, jadi kalau misalnya tadi Mas Zauki sampaikan bahwa ini merujuk pada
pasal 1 PMK 39. Iya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru dong ya? Iya, di Oke. tahun 2018 ini memang udah diterbitkan nih ya, bahwa memang sudah ada namanya pengembalian pendahuluan. Oke. Nah, tapi di sini nanti kita bahas ada tambahan ya di sini percepatannya seperti itu Mas Rian. Baik. Nah, kemudian kalau kita ngomong nih, mungkin ada kawan pajak yang masih bingung nih. Apa sih pasal 17C, pasal 17D Undang-Undang KUP dan 9 ayat 4C ya. Memang kalau kita Iya. bahas pajak itu kita mengacuin kepada pasal-pasal gitu Mas Nah. Rian ya. Jadi memang pembelian pendahuluan diberikan kepada wajib pajak tertentu. Iya. Nah, kalau kita bahas adalah pasal 17C Undang-Undang KUP adalah untuk wajib pajak kriteria tertentu. Nanti ada kriterianya. Oke. Gitu ya. Kemudian Itu 17C. 17C. Oke. Kalau 17D adalah wajib pajak persyaratan tertentu. Ingat-ingat Ya. nih kawan pajak Ya. ya. Nanti Oke. kita bakal lebih sering nyebutnya 17C, 17D 17D gitu ya. Jadi kalau 17C kriteria tertentu, Oke. 17D adalah persyaratan Baik. tertentu. Dan kemudian ada juga yang berkaitan dengan pengusaha kena pajak. Ini berkaitan dengan PPN, yaitu di pasal 9 ayat 4C, yaitu untuk pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak resiko rendah. Nah, Nah, ini. dan pengaturan ya di sini ya, pemberian pengembalian pendahuluan ini tujuannya adalah untuk penyederhanaan pemenuhan hak wajib pajak di dalam meminta kembali kelebihan pembayaran pajaknya seperti sampaikan Mas Rian tadi. Oke, diingat-ingat Gitu. kawan pajak ya, kalau boleh diulas. Ya. Jadi sekali lagi, tadi pasal 17C adalah untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kemudian 17D untuk wajib pajak dengan persyaratan tertentu ya. Tadi Ya. pasal 9 ayat 4C juga untuk wajib pajak yang resikonya rendah gitu. Nah, ini balik lagi artinya pengembalian pendahuluan yang dapat diajukan oleh wajib pajak memenuhi persyaratan adalah jika misalnya nih wajib pajak tertentu ya persyaratan tertentu maksudnya tertentu nih ya. adalah wajib pajak yang memang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan jumlah paling banyak 100 juta rupiah Iya, untuk orang pribadi. untuk orang pribadi. Iya. Ya. Nah, kalau yang untuk wajib pajak badan usaha adalah lebih bayarnya paling banyak 1 miliar rupiah. Benar sekali. Itu masuk Gitu. persyaratan tertentu ya kawan pajak ya? Persyaratan tertentu. 17D Delta. Oke. Nah, Oke. kemudian kalau tadi kita bicara mengenai 17C 17C. dengan kriteria tertentu. Iya. Itu adalah wajib pajak yang memang memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang KUP dan mendapatkan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Dan ini tentunya dengan penetapan ya. Penetapan dari jadi literatur ada penetapannya dulu di sini. Oke. Pengajuan kemudian ditetapkan ya. Iya. Dari KPP-nya baru dia sebagai wajib pajak kriteria. Jadi setelah memenuhi kriterianya tertentu gitu Iya. ya, persyaratannya kemudian ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu baru Benar. bisa memanfaatkan 17C ini. Iya. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah wajib pajak resiko rendah. Benar sekali. Ini untuk pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan pasal 9 ayat 4C. Iya. Iya, Undang-Undang PPN. Nah, ini menarik nih, Mas Zauki. Kalau kita bahas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, beberapa pekan lalu kan memang sudah diterbitkan ya ketentuannya Per 05 ini. Ya. Dengan tentang percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini seperti apa nih? Benar sekali Mas Rian. Jadi kawan pajak tadi kita sudah membahas bahwa memang di dalam restitusi itu ada kemudian yaitu pengembalian pendahuluan. Oke. Kemudian di beberapa pekan yang lalu, tepatnya di bulan Mei, Iya. ya telah ditetapkan ya peraturan Ditjen Pajak nomor 5 tahun 2023 tentang percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi artinya ada pengembalian pendahuluan, ada lagi percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Udah DJP punya program pengembalian, Ya. tapi ada program lagi Iya. dipercepat lagi pengembaliannya gitu ya. Iya, seperti Nah, itu Mas dan kira-kira. oke. Jadi kalau kita lihat nih ya, latar belakangnya ya dan tujuannya kenapa ditetapkan atau diundangkan Perdijen nomor 5 tahun 2023 ini Oke. adalah bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum pastinya. Ya, bahwa memang ada nih payung hukum untuk percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Iya. Kemudian memberikan keadilan ya, kemudahan dan percepatan layanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Oke. bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan pajaknya ya Oke. dengan jumlah lebih bayar tertentu. Artinya subjeknya adalah orang pribadi. Notes nih. Jadi percepatan layanan pengembalian
Dan Ya. subjeknya ini yang diatur hanya untuk Orang- wajib pajak orang pribadi. Bener Mas Rian. Di Per 05 ini ya. Iya, benar sekali. Oke, kembali lagi kawan pajak kita ulas ya. Untuk pelayanan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya, subjeknya yang Ya. diatur sekali lagi hanya untuk wajib pajak orang Orang pribadi. Oke. Nah, untuk percepatan daripada pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada SPT tahunannya aja ini ya, Iya, Mas benar Zalki sekali. ya. Ini perlu diingat juga oleh wajib pajak bahwa di Per 05 tahun 2023 ini memang mengatur sekali lagi percepatan pengembalian pendahuluan, tapi ya harus diperhatikan subjeknya. Kalau dia badan ya nggak bisa gitu ya. Iya, benar sekali. Harus diperhatikan subjeknya dan juga objeknya. Iya. Gitu. Jadi biar kawan pajak juga semakin paham terkait dengan Per 05 2023 ini, mungkin bisa nih Mas Zalki kasih gambaran kepada wajib Ilustrasinya pajak. ya. Gimana nih ilustrasi atau pengaturannya seperti apa sih gitu loh. Oke, jadi gini, di dalam Per 5 tahun 2023 ini ya, contohnya ada wajib pajak orang pribadi telah menyampaikan SPD tahunannya. Oke. Dan status SPD tahunannya adalah lebih bayar gitu Oke, ya. jadi dia menyampaikan SPT tahunan, terus statusnya lebih bayar. Benar, dan Oke. lebih bayarnya ini tidak sampai dengan 100 juta contohnya nih Misalnya, ya. Yang oke. anggap aja lebih bayarnya 80 juta gitu aja ya, paling gampang ya. Atau 99 juta. 99 juta atau sampai Mendekati dengan gitu ya. sampai dengan 100 juta sih Iya, sebenarnya ya. oke. Sampai dengan 100 juta. Maka jika memang wajib pajak yang lebih bayar tadi ada lebih bayar ya, SPT tahunnya statusnya lebih bayar Oke. dan mengendaki pengembalian kelebihan bayaran pajak, maka prosesnya di Per 05 ini prosesnya otomatis menggunakan pengembalian pendahuluan kelebihan bayaran pajak. Defaultnya langsung Defaultnya pengembalian- langsung secara otomatis. Iya, Oke. iya. Nah, kita Ya. kalau kita bandingkan nih ya, pada dasarnya memang sudah diatur di pasal 2 Mas Rian. Pasal 2 Per 5 tahun 2023 ini ya. Oke. Jadi disampaikan di pasal 2 di Per 05 tahun 2023 ini ya, pengembalian pendahuluan dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi Oke. yang menyampaikan SPD tahunan lebih bayar Iya. dan mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mungkin karena kredit pajak tadi lebih besar gitu ya daripada Oke. pajak berutang, dengan mekanisme pasal 17B ya Undang-Undang KUP maupun 17D ya Undang-Undang KUP. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan aturan sebelumnya ya, bahwa Sebelum Per 05 ini ya. sebelum Per 05 Oke, ini ya, itu gimana tuh? prosesnya seperti ini. Kalau seandainya saya nih sebagai wajib pajak orang pribadi, kemudian status SPT saya lebih bayar ya sampai dengan 100 juta ya. Kemudian saya meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya. Iya. Nah, proses pengembalian kelebihan pajak saya akan diproses dengan pengembalian pendahuluan jika saya mencentangnya adalah 17D delta. Oke. Tapi jika saya seandainya lupa ya atau salah mencentang, Hmm. contohnya saya ini tetap ya saya ada kelebihan bayaran pajak, kemudian kelebihan bayaran pajaknya itu sampai dengan 100 juta, anggap aja 50 juta gitu aja ya. Ya. Kemudian saya lupa tidak mencentang 17D atau saya salah mencentangnya 17B. Maka ya prosesnya tindak lanjutnya adalah melalui proses pemeriksaan di mana nanti prosesnya pasti akan jauh lebih panjang. Iya, Nah, betul. inilah ya yang membedakan di Per 05 dan sebelum ada pengaturan di Per 05 tahun 2023 dan setelah adanya Per 05 tahun 2023. Artinya nanti kalau seandainya saya sebagai orang pribadi ada lebih bayar nggak sampai dengan 100 juta. Nah, kemudian saya walaupun salah nyentang 17B, tetap nanti prosesnya melalui pengembalian pendahuluan. Oke ya. Dan inilah yang melatar belakangi atau menjadi pertimbangan diundangkannya ya Per 05 tahun 2023 ini Mas Rian. Oke, jadi sih kalau dulu ya, kalau Ya. dulu nih kawan pajak gitu ya, Ya. kadang-kadang ada juga wajib pajak yang memang tanpa karena Kan ketidaktahuannya ketidaktahuannya, gitu ya, iya. jadi asal mencentang 17 delta gitu ya, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan gitu ya. Iya, jadi akhirnya numpuk di pemeriksaan banyak 17 sekali. Bravo, 17B, Bravo misalnya gitu ya, pemeriksaan. Maka dengan adanya Per 05 ini secara otomatis nggak sampai 100 juta gitu ya, Ya. akan langsung dilakukan yang namanya penelitian. Iya, Dan defaultnya penelitian ya. betul Udah gitu. pendahuluan sini Mas Rian. Dan dilakukan yang namanya percepatan ini gitu ya, karena Benar memang ini sekali. kabar baik loh, kabar baik yang memang harus dimanfaatkan oleh wajib pajak terkait dengan kelebihan pembayaran pajak ini. Ya. Gitu. Artinya sekali lagi nih, kalau wajib pajak orang pribadi ya, misalnya SPT tahunannya lebih bayar dengan jumlah nominal paling banyak adalah 100 juta, maka sekali lagi otomatis akan diproses dengan pengembalian pendahuluan Ya. seperti itu ya kawan Ya, pajak. defaultnya seperti itu.
Kecuali memang kalau misalnya memang si kawan pajaknya mau ya menghendaki diproses dengan pemeriksaan gitu ya. Kadang-kadang kan saya lebih baik diperiksa aja deh, lebih clear Biar gitu ya. tuntas semuanya Biar gitu tuntas ya. semuanya. Oke. Nah, itu memang dikembalikan lagi. Iya, kalau seperti itu memang sudah diatur juga nih Mas Rian. Kalau Iya. seandainya saya sebagai orang pribadi nih, ternyata SPT saya lebih bayar gitu. Iya. Kemudian saya memang mengajukan pengembalian Nah. ya, kelebihan pembayaran pajak ya. Tapi saya menghendaki prosesnya melalui pemeriksaan aja biar tuntas gitu Oke. ya. Karena kalau saya pengembalian pendahuluan lalu kemudian khawatir diperiksa lagi, udah sekalian aja diperiksa. Mungkin seperti itu ya Mas Oke. ya. Kalau seperti itu boleh, itu pun juga diatur di Per 05 tahun 2000. Kalau Mas Zauki sebagai wajib pajak nih misalnya gitu, mau pilih yang mana? Kalau saya sih, saya milih percepatan gitu ya, Percepatan ya? berkaitan dengan cash flow saya. Oke. Kalau saya lebih bayar, segera aja dikembalikan ya. Kelebihan Iya. bayar pajak, emang bayar pajak itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih juga nih Mas. Betul, Harus pas. Kalau harus kelebihan, pas. di situ ada hak wajib pajak di sini. Nah, kalau prosesnya yang di Oke. Per 05 nih Mas Rian, Prosesnya ya, gimana prosesnya ya, kalau seandainya saya itu ada kelebihan pembayaran pajak. Ya. Ya, kemudian saya laporkan dalam SPT tahunan saya. Hmm. Saya minta kembali, minta restitusi ya. Iya. Kemudian setelah masuk SPT-nya di situ, maka Direktorat Jenderal Pajak mungkin melalui KPP-nya nanti Mas Rian ya, Iya. akan menerbitkan pemberitahuan ya Oke. bahwa proses ya pengembalian kelebihan pajaknya ditindaklanjuti ya dengan menggunakan Ini ya. proses pengembalian Proses. pendahuluan. Prosesnya. Kemudian yang kedua ya, di sini nanti akan ada surat permintaan rekening kepada wajib pajak. Dan hal ini dilakukan maksimal 5 hari kerja sejak SP tahunan disampaikan secara lengkap. Gitu ya. Oke. Dan kemudian ya, setelah wajib pajak merespon nih ya, menerima surat pemberitahuan dan merespon permintaan nomor rekening DJP ya, maka ya DJP di sini akan menerbitkan SKP PKP, surat keputusan pengembalian Pengembalian. pendahuluan Oke. kelebihan pajak ya. Iya. Dan paling lama adalah 15 hari kerja sejak SPT tahunan disampaikan secara lengkap. Oke, jadi produknya adalah SKP PKP. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Oke. Maksimal adalah 15 hari kerja sejak SPT tahunan diterima lengkap. Jadi hanya 15 hari kerja Mas Rian. Oke, jadi itu Ya. kalau misalnya sudah diterbitkan ya itu artinya sudah diterima secara lengkap gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau seandainya nih, seperti yang disampaikan oleh Mas Rian, jika wajib pajak memang menghendaki ya Ya. diproses menggunakan pemeriksaan, mekanisme pemeriksaan. Nah, itu tuh. Maka ya, contohnya saya langsung diperiksa aja biar tuntas sekalian, gitu ya. Iya. Maka wajib pajak harus menyampaikan tanggapan ke Direktorat Jenderal Pajak sebelum SKP PKP tersebut diterbitkan. Nah, Ya, jadi iya. nanti sebelum SKP PKP diterbitkan ada waktu 15 hari, saya memilih diperiksa aja biar tuntas sekalian, nggak pilihan lagi. Kalau memang lebih bayar, kalau kurang bayar ya sudah memang kurang bayar, atau kalau memang nihil ya nihil gitu ya. Iya. Maka harus merespon ya sebelum SKP PKP diterbitkan. Oke, Gitu. Jadi seperti itu kawan pajak ya. DJP tahu nih indahnya iya. melalui penelitian atau pemeriksaan. Hmm. Nah, kemudian seandainya ya, Seandainya lagi seandainya nih. lagi nih ya, kalau ternyata surat tanggapannya, ya tanggapan saya pengen melalui proses pemeriksaan, disampaikan setelah diterbitkannya SKP PKP, ya, di sini atau dan surat perintah membayar kelebihan pajaknya SPMKP Oke. ya, maka ya masih boleh dilanjutkan dengan proses pemeriksaan nanti. Kemudian nanti hasilnya tetap nanti memperhitungkan SKP PKP yang telah diterbitkan, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang telah Oke, diterbitkan. tetap ada perhitungannya Iya. jika kalau misalnya tadi ternyata memang Ya. udah diterbitkan SKP Ya. PKP kemudian udah dibayar nih gitu ya. Kemudian ada proses pemeriksaan selanjutnya gitu ya. Ya. Tapi itu sekali lagi tetap memperhitungkan dari SKP PKP yang telah diterbitkan Benar tadi, sekali, gitu. Mas Dian. Ini sangat menarik nih Ya. kawan pajak ya. Nah, gini Mas Zauki, kalau ternyata si wajib pajak tersebut sudah diberikan pengembalian seperti yang kami sampaikan tadi ya, kita sampaikan tadi, sudah diberikan pengembalian pendahuluan dan telah diterbitkan surat perintah membayarnya, gitu ya, atas SPMKP-nya. kelebihan pajaknya, Ya. gitu ya. Tapi setelah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasilnya ini malah kurang bayar. Ada nggak sanksinya nih? Nah, Gitu. ini mungkin ya sering ditanyakan juga nih oleh wajib pajak ya. Iya. Saya sudah mengajukan pengembalian pendahuluan, tapi waktu diperiksa, namanya pemeriksaan itu untuk menguji kepatuhan, Bapak Ibu Oke. ya. Untuk menguji kepatuhan di sini juga, kemudian memang ada pemeriksaan ya, memang ada pemeriksaan ternyata menjadi kurang bayar. Nah, Iya. lalu atas kurang bayar tersebut apa sanksinya? Nah, kalau lihat ya, sanksi ini diatur juga, ya karena memang tujuannya
penyederhanaan administrasi perpajakan, sanksi pun jika ternyata kurang bayar setelah pemeriksaan sudah diatur juga di pasal 3 ayat 1 Perjanjian nomor 5 tahun 2023 ini, Mas Rian. Jadi kalau Seperti ternyata apa tuh? setelah diterbitkan SPMKP, surat perintah membayar kelebihan pajak, uangnya udah sampai nih ya ke aku. Ternyata kemudian diproses pemeriksaan, menjadi kurang bayar. Nah, biasanya kalau ada kurang bayarnya, yang seharusnya kena sanksi administrasi harus membayar kurang bayarnya plus sanksi 100% dari kurang bayar. Tetapi di Per 05 tahun 2023 ini diberikan kemudahan, yaitu yang sanksinya harusnya dikenakan sanksi sebesar 100% dari kurang bayar menjadi hanya dikenakan sanksi berupa bunga ya, sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Malah ini sanksinya lebih tipis sih Mas Zaki ya, lebih tipis, bukan lebih 100% kecil lagi gitu tapi ya. berupa bunga. Dan suku bunganya pun juga suku bunga acuan gitu ya. Iya, suku bunga acuan yang fluktuatif naik turun tapi lebih kecil daripada sanksi daripada sanksi 100% tadi gitu. dari kurang bayarnya. Gitu, Tapi gimana kalau ternyata nih wajib pajak itu sendiri selaku orang pribadi ya yang udah terlanjur kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengajuan kelebihan pembayaran pajaknya tapi belum tuntas. Belum tuntas masih ya. dalam proses pemeriksaan gitu ya. Nah, apakah prosesnya dilanjutkan dengan pemeriksaan atau bisa otomatis berubah ke penelitian gitu loh? Mungkin ada nih masa ya transisi atau seperti pada saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, nih keluar nih Per 05 ini, gitu. Benar sekali nih ya Mas Rian. Jadi gini, nih kawan pajak, contoh nih ya, ada kawan pajak yang sedang mengajukan restitusi. Mungkin karena salah centang dulunya ya, harusnya 17 delta ke Bravo, gitu betul. ya. Kemudian diproses pemeriksaan. Pemeriksaan belum tuntas, tiba-tiba diundangkan Per 05 tahun 2023 nih. Betul. Nah, lalu bagaimana proses kelanjutannya? Nah, hal ini juga sudah diatur di dalam pasal 4, Mas Rian. Ya. Pasal 4 Per 05 ini ya? Per 05 tahun 2023 ini. Per ini juga sangat komplit nih untuk masa peralihannya, bagaimana nanti gitu ya. Jadi untuk proses yang sudah dilakukan, proses lebih bayar pengembalian pendahuluan yang sudah ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan, ya. Tetapi sampai dengan 31 Mei 2023 ya, SPHP, surat perintah hasil pemeriksaan, belum disampaikan ya kepada wajib pajak ya, maka proses pengembalian dapat dilanjutkan dengan pengembalian pendahuluan. Jadi kalau misalnya surat perintah ya maksudnya ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP ya. Maksudnya itu ya. Belum diterima sama wajib pajak ini, maka prosesnya bisa dilanjutkan dengan pengembalian pendahuluan gitu. Nah, kemudian memang dalam masa transisi itu ternyata memang ada nih di proses pemeriksaan SPHP-nya belum disampaikan, maka otomatis dilanjutkan dengan pengembalian pendahuluan. Dan kemudian ya paling lambat tanggal 8 Juni 2023 diterbitkan surat pemberitahuan bahwa ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan. Dan paling lambat tanggal 22 Juni masih lusa ya, masih lusa nanti SKP PKP-nya ya harus diterbitkan. Jadi ini nguber nih buat tanggal 22 Juni ya. Iya, masih ada waktu nih ya. Masih ada waktu. Tapi kalau kita ternyata saya itu ada proses restitusi nih ya. Ternyata saya itu masuk proses pemeriksaan dan tapi nominalnya nggak sampai 100 juta contohnya. Ya kita tunggu nanti ya. Kalau terbit SKP PKP-nya berarti prosesnya ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan. Nah, tapi ya semua itu nanti tidak semua pemeriksaan itu dapat ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan. Ada pemeriksaan yang tetap dilaksanakan dengan proses pemeriksaan, tidak otomatis ke pengembalian pendahuluan. Dikecualikan. Iya. Apa aja itu Mas Zaki? Ya, pemeriksaan yang dikecualikan ini adalah pemeriksaan yang karena wajib pajak ditolak permohonan pengembalian pendahuluannya. Jadi sudah mengajukan pengembalian pendahuluan ditolak otomatis itu. Iya, tetap pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan karena pos audit ya, atau pemeriksaan yang lewat jatuh tempo di sini ya. Atau juga mungkin pemeriksaan yang dari bukper. Yang ditindaklanjuti dengan bukper gitu ya. Ditindaklanjuti dengan bukper. Ya, ada juga pemeriksaan yang tindaklanjuti dengan keputusan pembatalan SKP ya. Dan pemeriksaan karena tindak lanjut
putusan gugatan yang membatalkan SKP. Kalau itu semuanya tetap di proses pemeriksaan, Mas Rian. Oke, jadi kalau boleh diulas nih kawan Iya. pajak atas pemeriksaan yang mungkin dilakukan Iya. tadi ya, Iya. apa namanya, kita masih punya waktu nih Iya. sampai dengan 22 Juni Benar sekali, ya. untuk bisa dialihkan ke pengembalian pendahuluan. Tapi kalau tadi pemeriksaan yang disebutkan oleh Mas Zauki, Iya. poin-poin tersebut itu tidak bisa. Tidak bisa. Yang dulu Tidak penangguhan pendahuluan, Betul. pengembalian pendahuluan ternyata ditolak Oh. di proses pemeriksaan, ya tetap proses pemeriksaannya berjalan. Apalagi yang pemeriksaannya dilanjutkan dengan pemeriksaan bukper gitu ya. Apalagi untuk perusahaan bukber di sini ya. Itu dikecualikan Iya. gitu ya. Nah, ini benar nih kawan pajak ya, dalam Perno 5 2023 ini banyak sekali kemudahannya karena memang pesan kita di depan adalah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan ya, sesuai dengan tujuan daripada Per ini ya. Benar Dan sekali lagi untuk proses penelitian dan juga pengembalian pendahuluan ini tetap mengacu pada PMK 39 tahun 2018. Benar, kalau penelitiannya tetap ya mengacu Iya. ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2018 yang dirubah, ada perubahannya nih Mas Rian. Oke. Di PMK nomor 209 tahun 2021. Nah, artinya sih di Perno 5 ini sekali lagi kawan pajak menyederhanakan syarat untuk wajib pajak orang pribadi yang Benar. mengajukan pengembalian pendahuluan. Iya. Tapi gimana proses tindak lanjutnya? Ya tetap masih Iya. mengacu pada PMK 39. Iya, benar Ya. sekali. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita beralih ke Iya. kawan pajak, mungkin kita bisa percepat ya karena memang waktunya Oh, sudah sudah nggak dikode-kode kerasa nih sama 30 manajer. menit lebih nih ya. Kita masih pengen ngobrol banyak nih Mas Rian ya. Iya. Oke. Seru emang kalau ngobrolin Perno 5 Iya. ya. Oke, ini berlaku kapan nih? Nah, disampaikan memang untuk Perno 5 tahun 2023 ini berlaku sejak ditetapkan. Oke. Ya, penetapannya adalah 9 Mei tahun 2023. Iya. Ya, maka dengan diundangkannya Perno 5 tahun 2023 yang di sini juga diatur ya bahwa Perdijan sebelumnya yang mengatur mengenai penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan terhadap wajib pajak atau apakah itu kriteria tertentu, persyaratan tertentu ya, atau PKP berisiko rendah dan special purpose company ya, atau kontrak investasi kolektif ya sebagai PKP berisiko rendah yang diatur di Per 04 tahun 2021 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Per 05 tahun 2023 ini. Oke, jadi itu ya poin-poinnya masih berlaku dan tidak Iya, bertentangan tidak sepanjang bertentangan. tidak bertentangan. Tidak menggantikan tetapi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Per 04 tahun 2021 ini. Baik, kawan pajak, kita sudah mendapatkan pengetahuan dan juga informasi yang Ya. banyak sekali komprehensif tentang bagaimana pengaturan perpajakan mengenai ya itu tadi percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pengembalian pendahuluannya. Nah, mungkin karena memang kita juga harus say hi nih sama teman-teman yang sudah bergabung gitu ya. Untuk beberapa pertanyaan terkait Evin, kemudian juga bagaimana pelayanan kantor pajak, ini juga sudah dijawab oleh teman-teman ya di sini ya. Teman-teman di sini sudah bisa dijawab. Dan terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan yang memang di luar Per 05 tidak kami bacakan. Namun kami juga menghaturkan terima kasih yang banyak sekali untuk kawan pajak yang sudah mengikuti Tax Live episode 94 yang membahas tentang percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bersama saya Rian Ramdhani dan juga rekan saya Imadurian Zauki. Oke, dan tentunya kami harus undur diri. Terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan oleh kawan pajak. Jangan lupa untuk ikuti terus Tax Live episode berikutnya. Karena memang harapan kami melalui acara Tax Live ini kita bisa bersama-sama untuk belajar dan juga menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Oke. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Saya Rian, Saya Zauki. kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.